Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan dari Panser terutama yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah pada pagi ini waktu subuh kita masih bisa bertemu kembali 2 mingguan dalam acara Majelis Taklim Tadarus Panser ya, OMOT sebetulnya ya, One Month One Juice ya. Hari ini Kamis 23 Juli, ya mudah-mudahan apalagi yang akan dibahas oleh presenter kita kali ini, yaitu Bapak Dr. Luki Cahyono MKes. Beliau adalah Kepala KKP Denpasar Bali. Ya. Topiknya adalah sikap beramaliyah dan beribadah di masa pandemi. Ya. Kemarin kalau saya baca koran Jawa Pos, alhamdulillah nanti mungkin dijelaskan Mas Luki juga ya, katanya vaksin sudah, Indonesia juga sudah mulai, ya mungkin Januari kita sudah, ya mudah-mudahan sudah beres-beres semua. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya, khususnya dari Panser. Selanjutnya, mari kita langsung aja kepada Bapak Dr. Luki Cahyono. Kami persilakan, monggo Pak Luki untuk menyajikan topik materinya. Monggo. Makasih Pak Mas Dwi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman bisa meeting walaupun dalam online. Ini salah satu hikmah di pandemi ini ya, sehingga kita silaturahmi itu lebih gampang walaupun dalam dunia maya, tapi kita ketemu ya, bisa menatap muka kita teman-teman ya. Lalu kedua tentu berbagai keadaan yang bisa mendorong kita untuk bekerja lebih baik ya, karena dengan pandemi ini efektif, efisien ya, itu yang terutama yang di kantor-kantor ya. Baik, karena judulnya pandemi, saya akan dongeng pandemi saya. Saya kan bukan ustadz ya, bukan ustadz, jadi penyampaiannya itu ya dongeng aja. Jadi kita ketahui pandemi dengan endemi ini jadi biasanya satu ya, satu padan kata-kata yang sering diucapkan pada teman-teman public health biasanya ya. Jadi di situ dijelaskan keadaan di mana suatu masalah kesehatan atau ini penyakit menular maksudnya ya, frekuensi dalam waktu singkat meningkat tinggi dan penyebarannya mencakup wilayah luas. Jadi dengan bisa mendadak, bisa perlahan-lahan, penyakit menularnya itu luas. Sehingga seperti sekarang ini, jadi pertama imported case, ya, lalu jadi lokal transmisi. Ya. Jadi saat Januari itu saya sudah kerja tracing awalnya ya. Ada penumpang yang dari Jepang, lalu ada laporan bahwa dia positif ya. Nah, setelah ditelusuri, penelusuran itu banyak ya, dari pintu masuk ya, dari teman-teman bea cukai, dari anak buah saya sendiri, sampai di hotel ya, di reception,
cleaning service, satpam, semua di tracing ya. Nah, itu yang berat sekali ya. Ini ceritanya ya. Kenapa kalau tracing itu tidak dilakukan dengan baik, nah, makanya itu ya akan terjadi lokal transmisi yang cukup tinggi ya. Ya awalnya kan import case ya. Pintu masuk teman-teman saya itu di kantor usaha pelabuhan tugasnya itu. Nah, tapi kalau sementara tidak ditutup ya, masuk terus, baik itu awalnya kan WNA masih masuk ya, ya pasti kebobolan juga ya. Nah, itu ya. Itu ceritanya kenapa kok meluas itu, karena pintu masuknya masih dibuka saat itu ya, Januari. Nah, tapi Januari itu masih negatif itu ya. Nah, setelah dari pintu masuk lain kan banyak, Indonesia ini karena luas ya, pintu masuknya banyak, resikonya tambah banyak ya, tambah tinggi maksudnya ya. Baik, slide berikutnya. Kalau endemi ini Indonesia masih banyak ya, contohnya itu ya pes ya di Jawa Timur, Tonggodewe, di Pasuruan itu masih ada ya. Artinya masih kita lakukan. Saya tiap hari dulu nangkep tikus ya, saya Puskesmas Suspo dulu. Sampai kita punya penelitian pusat penelitian zoonosis di situ ya. Di PES. Masih berusaha kita untuk menghapus peta. Itu endemis namanya ya, di PES, lalu rabies di Bali ya. Masih ya. Jadi leptospirosis juga. Slide berikutnya. Jadi ini yang ini. Kayak so pindah, Dri. Wes pindah iki. Oh, pindah. Belum. Pindah. Yang mana? Belum pindah, Dri. Kurang pindah. Udah. Tolong diklik show-nya. Belum ini. Belum. PPT show-nya belum diklik. Udah. Kok protective view, protective view-nya. Nang aku nggak melaku. Ini sudah berubah ya? Di sini. Di sini belum, di sini. Oke. Iya, aku belum berubah juga. Ini udah? Ya. Nah, ini yang terkini, data-datanya yang perlu kita pahami kan cara baca data ini ya. Jadi yang pertama menurut saya yang perlu kita perhatikan memang angka kesembuhan ya. Kayaknya kalau kasus baru yang confirm itu masih meningkat terus ya. Jadi kita lihat pasti angka kesembuhan meningkat, tapi angka sembuhnya lebih, recovery-nya tinggi ya, insya Allah ya. Dari banyak ahli memang, namun saya share juga, nanti kita lihat kurva epidemiologisnya ini agak susah nih, para ahli ya juga diem terus nih, kita mengkritik, kita itu belum punya kurva epidemiologi yang secara akademik tidak terpenuhi. Karena apa? Ya tadi itu tracing, misalnya pasien 01 itu harus clear juga, close kontaknya itu clear di tracing dan diumumkan harusnya. Misalnya Endri positif ya, seluruh kontak, close kontak Endri itu harus clear dan diumumkan. Nah itu yang berat ya, menurut saya berat karena resource di lapangan sedikit dan mesti capek. Jadi misalnya Surabaya itu piro yang harus di tracing ya. Nah, tapi bisa dengan apa? Ya resource mobilisasi, harus Endri harus dipegang siapa? Satu orang. Nah, nanti satu orang itu memegang lagi satu orang dan seterusnya. Jadi itu sudah disarankan, tapi ya situasi saat ini penanganannya
bencananya, karena saya 7 tahun ya di pusat krisis, harusnya orang-orang pusat itu disebar tuh ke terutama yang zona merah ya, untuk mengawasi sudah benar nggak SOP-nya gitu ya. Nah, ini hanya di antara kita ini ya, ojo anu ya. Ini pendapat saya sebagai saya dokter lalu public health dan juga pengalaman di bencana. Jadi penanganan juga harus di bencana. Satu-satu memang itu berat ya, untuk menurunkan angka penularan. Itu yang penting memang tracing. Nah, kalau sudah masuk rumah sakit kan pilihannya sembuh ya, sama gagal ya, meninggal ya. Dan itu yang anu kan 2%, yang kritis, yang 20% yang bergejala gitu ya. Yang perlu perawatan, 5% masuk istilahnya perlu penguasaan benar kritis, 5 lalu 2%-nya yang meninggal ya. Jadi perlu pengarang ke pemahaman teman-teman, ini kerja keras kita justru di wilayah ya, di daerah. Nah, itu diumumkan menurut saya ya. Pasien nomor 1 Endri itu close kontak siapa saja itu terus ditelusuri. Pasien nomor 2 ini itu berat sekali. Tapi kalau di manage dengan pengelolaan emergency disaster itu bisa ya. Itu cerita lain. Baik, jadi ini di sini yang kita lihat recovery rate ya. Jadi itu juga case fatal rate-nya. Ini kita lihat Jawa Timur masih tertinggi terus. Berikutnya. Ya. Ini saya merefresh saja untuk COVID tentu yang belum kita pahami, mudah-mudahan lebih paham nanti. Yang penting memang tidak ada obatnya dulu ya. Itu yang menjadi penting, dan vaksinnya masih tadi disinggung, vaksin masih setiap negara ini berpacu ya untuk menemukan vaksin ya. Karena dengan vaksin itu pasti dikejar semua ya. Selain kemanusiaan ya, negara itu akhirnya menjadi sangat strategis ya. Jadi akhirnya katanya ya bisnis lagi ya. Pasti negara lain akan membeli vaksin. Indonesia sebetulnya lead saat kita bisa dulu ya, cacar itu kita sudah bisa. Tapi sama WHO udah tahu di stop. Lalu pada saat Ibu Siti Fadila, kita akan mau membangun vaksin flu ya. Tapi dalam pelaksanaan ini misi bagus ya. Tapi dalam pelaksanaannya itu terjadilah ya kan vaksin flu itu Nasaruddin itu loh, kasus Nasaruddin. Pelaksanaannya ya itulah, tidak tahu Indonesia ini harusnya itu kita sudah punya ini, sudah lead untuk vaksin, tapi pelaksanaannya terhenti karena kasus korupsi ya. Mudah-mudahan yang saat ini juga kita, cuma itu bahannya dari Cina itu ya. Nanti itulah urusan lain ya. Yang penting kita sudah terus, ilmuwan kita terus bekerja juga. Ya makanya yang saya garis bawah ini yang tracing ini ya, saya sudah cerita tadi ya. Ini pekerjaan berat yang sebetulnya juga harus diumumkan selesai enggak tadi ya. Kasus nomor 1 sampai yang close kontak itu ya. Tentu setelah itu ya ini juga ya antara testing screening ya. Jadi kalau PCR itu memang diagnosis ya. Kalau screening itu memang banyak pendapat. Tapi daripada tidak, rapid test itu tetap diperlukan ya, tetap diperlukan. Itu validnya sampai ya 60-70%. Makanya ada yang positif lalu negatif itu karena antibody ya, antibody. Dan itu belum tentu juga corona ya. Transmisi jelas itu droplet, dan makanya keluar rumah harus pakai masker, tangan sering dicuci ya, jaga jarak ya, social distancing. Kalau rapat sekarang ya 20 orang aja gitu ya. 50 dengan physical. Lanjut. Ya tadi ya, memang tidak khasnya saat ini sedang banyak
bervariasi ya, tidak seperti ini ya. Tapi kadang-kadang tidak bergejala ya. Yang ini memang yang klasik namanya demam, nyeri kepala, nyeri otot, gangguan penciuman, penurunan pengecapan, nyeri tenggorokan, batuk, gangguan nafas. Cuma sekarang kalau ada batuk kita sudah takut ya, misalnya dalam satu ruangan ada yang batuk, nah, itu sudah. Tapi belum tentu ya, kadang-kadang nggak batuk ya. Gejala pada organ lain ini makanya ada yang bilang kan kalau risiko tinggi itu ya yang sepuh karena apa dia akan memperberat ini ya situasi keadaan ya tubuh kita sehingga ada trigger situ sehingga memperberat sakit terutama yang risiko tinggi ya bisa stroke ya sampai ke ginjal dan jadi semua sistem di tubuh kita sangat dipengaruhi kalau terjadi infeksi COVID-19 ini. Sehingga dengan adanya COVID ini akan memburuk apalagi yang sudah punya penyakit. Sehingga dia memburuk status kesehatannya. Ya lanjut. Ya, nah ini mudah-mudahan ini Jawa Timur sudah turun ya. Artinya persentase kematian. Tapi sebetulnya angka kesembuhan Jawa Timur itu tinggi ya. Tinggi. Memang selain persentase kematian. Artinya bergerak bagus Jawa Timur ya. Nah, ini data 17 Juli ya. Makanya ini yang daerah merah lah setidaknya ini ya. Itu yang harus didampingin ini. Bagaimana caranya tim-timnya di lapangan apakah sudah benar melaksanakan begitu ya. Nah, kalau tidak malah dikasih saran sebetulnya seperti apa ya. Ini kalau di lapangan itu kerjanya public health sebetulnya ya. Public health teman-teman surveillance ya. Ini kenapa kok mesti tinggi terus? Nah, itu harus terjawab oleh tim audit misalnya di rumah sakit ya. Kenapa kok terjadi misalnya untuk tenaga kesehatan juga tinggi juga di Indonesia ini. Jadi harus ada tim audit sehingga menjawab dan bisa memberikan kebijakan ya di setelah hasil itu kebijakan. Ini antara penderita sama nakesnya jadi sama-sama tinggi ini. Jadi ini prihatin ya. Mudah-mudahan ke depan terutama tenaga kesehatannya tidak semakin tinggi angka kematiannya. Ya, yang sebenarnya saya sudah singgung tadi ya. Jadi tracingnya, testing, pengujian. Jadi ini harusnya 8-10% ya angka dari yang dari dibandingkan dengan yang confirm ya. Jadi kalau misalnya confirm 100 ya minimal 100.000 ya yang harus di screening ya, di testing. Lalu pengobatan dan telling ini komunikasi risiko. Jadi misalnya untuk kelompok-kelompok Madura misalnya kan, ya diajaklah tokoh-tokoh Maduranya itu jangan langsung ya, baik di radio, di TV ya, diajak terus tokoh yang bisa memberikan penjelasan ya. Tapi kadang-kadang kiai ini juga nggak ngerti bahwa COVID ini sangat bahaya itu ya. Terserah takdir kan gitu kan. Terserah takdir Pak Dokter kan gitu. Agak susah juga. Jadi memang yang kita telling dulu tokoh ya, tokoh masyarakat, kiai ya. Nah, kalau tokoh di pemerintahan sudah jelas ya. Jadi bagaimana tokoh masyarakat ini memang unik sendiri ini harusnya teman-teman dari PKIP sebenarnya ya. Jadi perilaku, ilmu perilaku, teman-teman kehumasan ya. Ini bentuk tim untuk bagaimana mengemas komunikasi resiko tidak sama ya antara kelompok-kelompok komunitas ya. Nah, kalau Bali ini cerita di Bali ada positifnya Banjar ya. Jadi itu kalau sudah Banjar memberikan suatu peraturan kebijakan pasti diikuti oleh komunitasnya ya. Karena di sana ada
pecalang, ada kelian ya. Kelian itu yang kepala dusunnya ya, kepala dusun. Pasti mengikuti ya. Kalau tidak di Bali itu nanti saat meninggal nggak diurus. Jadi kalau satu keluarga itu nggak pernah misalnya datang ke upacara, nggak pernah nyumbang, saat meninggal itu jenazahnya ditaruh di jalan, bisa sampai 2 hari. Nah itu hukuman sosial di Bali. Jadi takut semua itu, makanya orang Bali kalau upacara pasti datang. Nah, anak buah saya itu sering izin, Pak upacara, ya datang. Karena dia sangat takut hukum sosialnya. Nah, saat ini juga pendatang-pendatang itu pasti lapor tuh ke Banjar masing-masing ya. Jadi itu positifnya komunitas ya. Kuatnya adatnya. Lanjut. Ini cerita dulu ya pandemi dulu. Biar kita ada ya sedikit pencerahannya. Nah, jadi dalam itu sebenarnya wabah ini dan pandemi ini yang terpenting memang kita harus tahu onset, exposure, transmisi dan epidemic kurva ya. Jadi yang kita cari epidemic kurva kita itu agak susah. Karena tadi tracingnya tidak legartis lah ya. Sehingga saat ini epidemic kurvanya kapan puncaknya itu nggak akan ketahuan. Agak susah ya. Jadi kalau bicara onset pasti ada yang mendadak, lalu ada yang tersembunyi ya. Kalau exposure ada yang mass, misalnya kejadian terjadi pada waktu yang bersama keracunan ya, ada progresif, kasus lain muncul setelah kasus pertama, itu tergantung juga penyakitnya ya. Lalu transmisi, jadi kalau di COVID ini propagated ya, di propagated ini yang klasifikasinya. Kalau epidemiolog ada yang klasikal, ada yang interfit, Bellet speed dan point. Ini yang akan kelihatan nanti puncaknya di mana sehingga kita bisa memperkirakan kapan dia akan turun ya. Artinya kalau bicara kapan turun tapi seluruh SOP dikerjakan termasuk tracing tadi ya. Tracing, komunikasi risiko, penyiapan logistik dan resource mobilisasi dan berbagai hal supporting pada komunitas ya. Sehingga kita akan tahu epidemic kurvanya. Ya lanjut, ini hanya share untuk wabah. Ini sudah mau masuk ke perspektif Islam, tapi sebelumnya yang sebelah kanan ini sebetulnya untuk bicara penyakit menular yang namanya public health international concern ini, jadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia namanya ya. Itu sudah sering terjadi ya, tapi tidak sedahsyat memang COVID ini. Ini kan kalau lihat peta ini semuanya ada aja. SARS ya, SARS itu saya juga terlibat dulu tahun 2002 sampai 2004 lah ya, flu burung. Lalu kalau hari-hari sebetulnya sudah sering terjadi di kita ya, ada difteri itu justru sebetulnya bisa KLB ya, kalau bisa jadi wabah kalau tidak dilakukan intervensi. Nah, saat ini COVID hampir seluruh dunia ya sudah terpapar oleh COVID. Ya, kalau kasus lain ini tidak sampai, misalnya MERS-CoV di Arab Saudi ya, tapi sudah kita menurun ya. Kalau yang lain memang masih lokal ya. Baik. Saya mencari referensi jadi yang saya bagi itu kan berbagai tulisan orang ya. Nah, saya hanya mengumpulkan saja. Yang di Al-Quran itu memang yang disebut dengan jelas ini memang banjir ya, gempa bumi, petir yang topan dan seterusnya. Baik, ini hanya mau share ini juga konsep pengurangan risiko ya. Jadi ancaman hazard itu baik alam maupun alam ya. Kita harus memetakan ini. Hazard ini nggak bisa dipindah. Misalnya Gunung Semeru nggak bisa dipindah itu. Ada di situ. Nah, bagaimana mengurangi risikonya kalau terjadi event? Ya pasti kita modifikasi pencegahan. Maksudnya modifikasi itu mitigasi. Kalau mitigasi itu mengurangi dampak jika terjadi. Kalau pencegahan jangan sampai terjadi.
gitu ya. Sehingga kalau modifikasi dan pencegahannya tidak baik, jika terjadi event, impact-nya itu risiko kecil gitu ya. Kalau ini sudah berjalan baik ya. Misalnya untuk gunung pasti informasi jika terjadi ya, meeting point masyarakat sudah tahu ya, lokal, kebijakan lokal di situ. Jadi living harmony with disaster. Jadi komunitasnya sudah tahu kalau ada sesuatu ya. Kalau ada event, impact-nya artinya dia sudah mengungsi gitu ya. Jadi mengurangi korban. Nah, memang dipengaruhi oleh vulnerability, jadi kepadatan, kelompok risiko, orang tua, anak, ibu ya. Ini yang mempengaruhi untuk menjadi impact-nya menjadi kerusakan, menjadi korban. Saat terjadi ini juga tergantung dari kemampuan, ini kapasitas kita sebetulnya ya, absorbing capacity, buffering, dan respon. Misalnya tim responnya sudah terlatih atau tidak, ya, ada contingency plan atau tidak, sehingga ini akan menentukan ketahanan. Jadi misalnya ada banjir, recovery-nya dengan kita bisa membandingkan dari satu dengan lainnya, recovery-nya lebih cepat mana? Nah, pasti yang mempunyai absorbing capacity, buffering capacity, respon yang tinggi, ya. Karena kalau sudah terjadi disaster, ya ini yang menentukan ya untuk ketahanan ini ya. Kalau ini yang jelek, dampak disasternya lebih tinggi ya, jadi kerusakan ya, kerusakan damage dari disaster ini. Yang sebelah kanan atau kiri ini accident disaster emergency, ini membandingkan saja probability dan impact-nya tadi, kesesuaian. Jadi kalau memang yang sebelah kanan perang, kalau sudah perang pasti lebih besar lagi impact-nya. Yang di sini yang saya taruh ini pandemiknya sebelum perang ya. Tapi kalau enggak dikelola juga dengan baik ya pasti akan bergeser ya impact-nya ini ya, impact-nya. Jadi mengorganize respon ini yang akan menentukan ya. Lanjut, Dri. Nah, ini sebetulnya ini studi mengambil berbagai ayat sebetulnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa memperdalam dan banyak referensi tentang bencana, ternyata banyak sekali. Ini mungkin yang saya tulis ini masih kurang ya untuk menjelaskan bencana dari berbagai perspektif ya. Ini saya secara umum saja biar cepat. Ternyata bencana ini memang ujian ya, ujian, sehingga siapa yang lulus ya disitulah jadi nilai ketakwaan seseorang ya. Namun demikian ada bencana yang untuk musuh ya. Jadi misalnya untuk Fir'aun dia bencana, tapi untuk umat Musa waktu itu ya kemenangan ya. Bahkan perang yang saya perlu digarisbawahi, perang-perang yang pernah dilakukan oleh para sahabat, yaitu bencana untuk musuh Islam ya. Dan itu juga banyak suatu bencana yang memang atas izin Allah ya, diberikan suatu kekuatan untuk menang, untuk melawan musuh yang lebih besar ya, dari perang, baik itu perang Badar, perang Tabuk, Yarmuk ya, perang-perang nanti saya ada referensi juga untuk itu ya, untuk bisa memperkaya kita. Jadi di sini diuraikan dalam Al-Quran jelas sekali ya. Jadi pertama akibat ulah manusia yang dalam Ar-Rum 30 ya, Al-A'raf 56, Al-Baqarah ya, sampai ke At-Takabun 11 ya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali atas izin Allah, artinya atas pengetahuan. Jadi izin Allah ini yang pasti maha tahu, maha berkehendak ya, maha mengatur. Pandemik ini ya atas izin Allah juga ya. Setelah itu kita yang merespon dengan keimanan ketakwaan ya.
Jadi yang sebelah kanan bentuk ujian iman. Ya. Jadi yang salah satu yang Al-Mulk ayat 2 yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji kamu melakukan bala. Ya, dia istilah bala. Ya. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi respon kita yang menentukan kualitas pribadi kita. Ya. Lanjut, ini memberikan perspektif juga ya, gempa bumi ini jelas ya, ada di Al-A'raf, di Ankabut, di Al-A'raf yang banyak ya. Jadi ternyata Nabi Musa juga pernah gempa juga ya, Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib Madian ya, kalau Soleh itu yang gempa juga ya, kaumnya Nabi Soleh. Jadi saya bacakan satu aja, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan dan mereka berkata, hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, dan jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Al-A'raf 77-78. Jadi pasti ini juga ada studi-studi yang bawa bekas-bekas gempa, yaitu ada di daerah itu ya. Banjir besar ini berbagai referensi yang saya bagikan itu ya, termasuk tsunami juga ya, yang Nabi Musa itu kan, dan Nuh, Nabi Nuh juga tertimpa banjir besar juga. Baik, jadi luar biasa sekali Al-Quran itu menceritakan bagaimana bencana terjadi, bagaimana kita harus merespon. Ya. Lanjut. Ya, angin topan, petir, ini yang menarik, ada hujan batu tanah, dan tanah terbalik itu maksudnya longsor ya. Dan juga mungkin yang di Palu itu, di Bekasi, ternyata sudah diterangkan situ. Cuma yang waktu penyerbuan ya, yang pasukan gajah itu ternyata batu spesial itu ya, yang dijatuhkan oleh Allah ya kepada pasukan gajah yang mau mengambil Hajar Aswad ya. Jadi di Al-Quran sudah dijelaskan tentang berbagai macam bencana ya, yang di situ. Kalau yang taun itu tidak dijelaskan dengan jelas di Al-Quran, tapi di hadis dijelaskan ya. Jadi saya bacakan yang satu ini, ada kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan mereka tunggal pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Ya. Jadi bagaimana menjelaskan kehebatan atau akibat dari gempa tersebut ya. Lalu yang untuk pandemi ini hadis Nabi ya, dari Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah perihal taun, lalu Rasulullah memberitahu dahulu taun adalah azab Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendaki, tapi Allah menjadikan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa taun kemudian dia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridhonya, seraya menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya dia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi kita menyikapi pandemi ini memang seperti ini ya, menahan diri, lalu tentu protokol kesehatan yang sudah diberikan ahlinya kita ikuti, sabar ya, dan insya Allah
Allah akan memberikan yang ganti yang lebih baik ya. Lanjut. Ini tem-tem nah ini jadi hanya istilahnya ya, ini untuk memperkaya saja kita. Ada istilah musibah, bala, ikab, dan fitnah, azab, sayiat, basar, dan dera ya. Jadi di ini sudah diserahkan juga. Jadi kata musibah, ini hebatnya nih ilmuwan-ilmuwan terdahulu ya, untuk semangat mencari lalu ilmuwan-ilmuwan Muslim dahulu ya, bergurunya itu juga dia sampai 2000 ya, misalnya Imam Syafi'i itu gurunya lebih 2000 katanya ya, sehingga yang ditulis memang pendekatan ilmiah ya. Jadi di Muslim itu budaya ilmiah sudah ada sejak zaman awal Rasulullah kan, bagaimana menulis hadisnya ya. Itu teman yang nggak mood siapa itu ya? Ada backgroundnya. Di mood aja Mas Hendri. Ya lanjut. Itu masih ada yang nggak mood itu. Siapa nggak mood? Ya. Jadi ada satu ungkapan, teman yang baik itu adalah teman yang baik kita. Itu lebih baik. Jadi, background suaranya banyak sekali tuh. Karena memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun seperti yang dikatakan guru kami tadi, Ustaz Kokolin bahwa moderator tuh di mute aja. Putih, Di mute. Ya, sedikit lagi, 2-3 lembar lagi. Baik, ini hanya saya meresume, jadi bagaimana bencana dalam perspektif Islam, tadi sudah direferensi itu, dijelaskan, jadi musibah terjadi atau menimpa manusia akibat kesalahan manusia itu sendiri, bala merupakan keniscayaan dan dijatuhkan Allah, walaupun tanpa kesalahan manusia. Adapun fitnah makanya adalah bencana yang dijatuhkan Allah, dan dapat menimpa yang bersalah dan tidak bersalah. Ya. Jadi ini perspektif ini studi Al-Quran lah ya, referensi. Tentu banyak buku-buku lain yang berpendapat ya. Jadi cara Allah mengampuni dosa, mensucikan jiwa, dan meninggikan derajat. Jadi artinya kalau kita mensikapi positif dengan referensi ke iman ketakwaan kita, sehingga kita akan ditingkatkan derajatnya. Ya. Dengan apa? Ya beramalnya dan beribadah. Ditingkatkan. Menurut saya, dengan beramalnya dan beribadah itu implikasinya tentu kemaslahatan umat, semangat sedekah misalnya, kesolehan sosial, tentu momen atau acara ini sangat baik sekali, terima kasih. Ini kesolehan sosial ya. Nah, implikasinya tentu nanti ada misalnya ya untuk mengelola sedekah seperti apa. Jadi kalau sendiri-sendiri implikasinya sudah bagus, nah, tapi kalau lebih bagus lagi ya harus berjamaah ya. Untuk berbuat kebaikan itu tentu harus dikelola dengan baik juga. Kalau tidak sendiri-sendiri ya sudah bagus, tapi mungkin nilainya hanya 6 misalnya. Nah, tapi kalau kita kelola dengan baik bisa 10 nilainya ya. Jadi itulah tugas kita saat ini menurut saya diperbaiki dalam berjamaahnya, bukan di masjid saja, berjamaah di komunitas ya. Komunitas. Itu yang tantangan kita saat ini ya. Terus ini saya share beberapa referensi, lanjut. Tentu kita menarik ya sejarah itu baik di Al-Quran sendiri, di hadis, dan berbagai buku ya, baik itu buku sarjana muslim maupun orientalis, itu banyak sekali ya, yang membahaskan tidak akan habis-habisnya itu ya, baik sejarah Islamnya, ilmunya ya, itu luar biasa ya.
Jadi kalau ahli-ahli sejarah membagi periode itu ada 3. Jadi zaman Rasulullah, jadi di situ bagaimana ketauhidan, ya. Lalu masa Khulafaur Rasyidin membangun dasar-dasar pemerintahan di situ, ya. Sampai memang luar biasa pada saat Umar bin Khattab itu sudah hampir separuh dunia. Ya, ini luar biasa nih Umar bin Khattab. Jadi di perang Mut'ah, perang Yarmuk sampai menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Persia waktu itu, ya. Persia sendiri itu sudah hampir separuh juga, ya, dikuasai antara. Dulu kan Romawi dan Persia itu menguasai dunia. Saat Umar bin Khattab itu sudah Persia sudah ditaklukkan, ya. Dan itu menurut saya itu salah satu keajaiban dunia juga, itu bisa mengalahkan Persia, ya. Khalid bin Walid itu, ya, panglimanya, ya. Lalu dinasti Umayyah ini juga puncak kemasan, ya. Setelah itu menurun, Abbasiyah menurun. Ini Umayyah sudah mulai ilmu pengetahuan sudah tinggi, ya. Tapi puncak ini dijatuhkan oleh Genghis Khan itu, ya. Tapi Genghis Khan akhirnya keturunannya masuk Islam. Lanjut. Dinasti Abbasiyah, ya, itu banyak sultan-sultan itu, sehingga ini pecah sendiri, ya, pecah sendiri. Jadi dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Ibnu Muhammad, puncak daya cipta, penalaran dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang nantinya akan menjadi referensi, ya. Lalu memang di masa pertengahan terakhir itu, ya, Al-Fatih itu Konstantinopel direbut kembali di masa pertengahan ini. Lanjut. Kalau modern setelah jatuh, sekarang ini mulai, ya, mudah-mudahan Erdogan memimpin kebangkitan lagi, ya. Salah satu yang kita belum selesai nih Palestina, ya. Kita Palestina sudah merebut 2 kali, merebut ketiga mudah-mudahan, ya, direbut lagi Yerusalem. Saya pernah ke Gaza, ya, membawa bantuan. Memang sangat prihatin sekali, jadi mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sana. Saat ini memang masih berat, ya, masih terpecah-pecah, ya. Mudah-mudahan kepemimpinan Erdogan ini bisa, harusnya nggak perlu perang, ya, kita perangnya di politik itu bisa menang, ya, mudah-mudahan. Saya pikir itu saja. Jadi kalau kita secara perspektif ini contoh-contoh yang memberikan tonggak sejarah sampai Ibnu Sina, itu aja, hanya untuk share aja supaya kita semangat, ya. Ini saya belum tulis juga Ihya Ulumuddin, ya. Ini banyak sekali, maksudnya terusin aja itu. Ini saya kasih contohnya sampai 5. Nanti bisa ini dicari di Google, sudah banyak sebetulnya, ya. Cuma kita memberikan semangat kepada kita bahwa hasanah ilmu di Islam itu luas sekali, ya, luas sekali. Apalagi kita kan secara umum nih, nggak pernah ngaji beneran, ya. Kitab kuning kita nggak pernah, ya. Jadi itu, dan luar biasa. Bicara kitab kuning pesantren itu, ya, saya share itulah sekali, belum yang spiritual, ya, spiritual. Jadi sakti itu beneran, Pak. Jadi saya punya teman kos di saya, orangnya masih ada, ya. Bahkan dia mantan direktur Fatmawati, ya. Dia pesantren, nggak tahu juga SMA-nya juga mungkin sudah bubar gitu, ya, bukan SMA 3 ini, SMA Deso. Tapi pendidikan pesantrennya kuat sekali, ya. Saya banyak ngaji ke beliau, ya, kitab kuning apa sebagainya. Dan dia punya kekuatan spiritual, Pak, ya. Jadi di Malang itu kalau ada pertunjukan saya nggak pernah bayar itu. Saya nang Polosari kok nggak bayar aku. Jadi polisi sing jogo nggak ketok gitu ke saya. Tapi harus sama dia. Gitu. Nggak, artinya saya ini perspektif ilmu yang lain ini, ya. Ngelakoni itu ada, ya. Dan ada itu. Waktu itu saya nggak percaya, tapi setelah percaya, ya.
Jadi ada teman itu, ada Mas An ya. Mas An itu ada mobil baru ketangkap polisi. Nah, sama teman saya itu diambil. Nggak ada suratnya, ya diambil dikasih aja sama polisi itu ya. Jadi artinya ini sisi lain dari spiritual keilmuan di Islam ya. Jadi ada itu ya. Dan sukses juga ya orangnya ya. Nah, baik itu dongeng saya aja ya, dongeng, bukan saya ceramah, ini dongeng saja. Semoga memberikan pencerahan. Justru saya men-share saya itu sebenarnya perspektif keilmuan di Islam itu sangat luas sekali ya. Memang harusnya kalau ingin sukses harusnya basic-basic keilmuan Islamnya dulu ya, Al-Quran itu dulu baru ke yang umum. Tapi sekarang mungkin kebalik ya. Demikian kita nanti diskusi ini. Teman-teman Ustadz sini Pak Rofi nanti mohon dibantu kalau masalah keislamannya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Dr. Luki Cahyono atas presentasinya ya, tentang pandemi dan tentang keislaman. Monggo untuk teman-teman yang mau tanya jawab, tadi Pak Luki juga sudah, kalau ada Pak Rifai mau membantu dan teman-teman yang lain juga mau membantu. Kalau saya pengennya tentang ilmunya Mas Luki mlebu ra ketok. Itu bener Pak, bener Iya. sekali. Wah, itu cocok Mas Levi, ayo. Bukan aku, koncoku itu. Sekarang saiki sik ono wong ahli onkologi dia, onkologi. Jadi ahli kandungan, ahli kanker. Tapi saiki wis luntur, kakean operasi. Makanya lu kena gasa selamat terus karena bareng iku katoi. Nganggo jin apa nganggo setan itu? Enggak, itu bendino hataman deh Pak. Oh gitu ya. Jadi aku minggu tenang nang Ki Hamid. Yang tahu nggak Ki Hamid Pasuruan? Saya hataman di situ, tapi aku nggak hatam-hatam. Koncoku sing hatam ngono lho. Nah itu aku share bahwa hasanah ilmu itu di Islam luar biasa ya, luar biasa. Yang pertama saya nggak percaya jadi percaya. Tapi itu istilahnya yang memang dari Al-Quran. Nanti Pak Rifai yang bisa menjelaskan. Monggo. Yang mau beri kesempatan, monggo. Dokter mau tanya soal isu rapid test itu yang rekomendasi gitu oleh siapa iki sing takon iki? Keswanto ke Ramalang. Tulisannya mau ke Ramalang tok. Yo sapa sih ke Ramalang? Ramalang sama sih. Dikai jeneng wae. Rasanya, Dok. Bagaimana isu tentang rapid test yang tidak direkomendasi oleh Menteri Kesehatan itu bagaimana? Sopo iki kira ngalam iki? Ya Edi Swanto be. Oh ya. Tutu. Swanto. Ngalam. Pak, aku dicat, Pak. Ya, gini. Jadi sebetulnya rapid test memang sejak awal bukan untuk diagnosis ya. Jadi dia bukan hospital based, dia di komunitas untuk screening saja. Screening awal gitu loh. Oh, misalnya pabrik ini mau masuk gudang garam misalnya, kan ribuan itu gudang garam mau masuk kerja. Nah, kalau PCR lama dan mahal kan. Awalnya ya udah screening saja. Screening itu memang antibody ya, IgG, IgM. Jadi kalau dia infeksi dia akan reaktif gitu loh. Tapi belum tentu corona. Nah, untuk kalau yang reaktif itu masuk ke PCR. Jadi misalnya dari 1.000 yang reaktif seket. Nah, yang seket itu PCR. Nah, gitu loh. IgG itu kalau ada penyakit, ya, tubuh kita kan melawan ini. Nah, melawannya itu antibody itu kelihatan di lab itu, di rapid test itu. Nah, kalau PCR kan antigen, jadi virus dia. Ya dari dengan alat itu kita bisa melihat dari RNA ke DNA-nya. Nanti siapa yang bisa menjelaskan secara detail. Intinya kalau PCR itu melihat virus ono apa enggak ya, dengan antigennya itu.
Tapi kalau rapid test, antigen, antibody, untuk screening saja, menurut saya sih masih diperlukan. Kecuali kita punya. Yang dimaksud reaktif itu apa? Reaktif ya ada antigennya, ada antibodinya, IgG, IgM, ya. Atau itu biomarker itu toh, yang berarti antibodinya tinggi gitu ya, biomarkernya tinggi di tubuh ada. Nah, tapi kan belum tentu dia corona. Nanti perlu PCR yang menentukan genomnya, jenisnya apa. Nah, nanti setelah tahu, berarti dikonfirm positif berarti dia ya. Jadi menurut saya memang kadang-kadang kalau sudah jadi viral agak susah menghentikan kan. Perlu resiko. Ya. Wah, ini melanjutkan pertanyaan Mas Kerang Alam ini. Itu biasanya batas reaktif itu berapa, dokter? Maksudnya di situ tinggi tidaknya itu kan nanti jumlah virus itu nanti ada hasilnya. Karena memang saya bukan ahlinya di kan ada ahlinya untuk patologi klinik. Kita tahu Dr. Wati loh, dia kan endokrinologi, mungkin dia lebih dalam. Tapi ahlinya patologi klinik ini masalahnya. Jadi intinya memang intinya untuk yang screening itu antibody ya. Dia melihat aja, oh ono enggak gitu ya. Tapi kalau sudah PCR dia sudah bisa menentukan ini virus corona gitu ya. Apa kalau naik pesawat, kereta dan kereta api masih dibutuhkan ya tuh. Masih sementara masih. Karena peraturan menteri juga ya dokter ya. Apa? Ada biaya juga ya. Kenapa enggak pemerintah enggak bisa menggratiskan ya? Nah, itu. Nah, yang gratis itu yang masuk ke program tracing tadi. Misalnya Mas Endri gratis. Nah, habis itu gratis itu semua yang masuk ke programnya tadi, masuk tracing. Tapi kalau kita mandiri mau bepergian untuk persyaratan ya bayar dewe. Gitu. 150 ya sekarang? 150? Ada 150. 350 itu? Enggak resmi 150 sekarang. Edarannya begitu. Di mana? Jeng Umi 350.000. Gimana itu? 350 ini di berbagai kota mahasiswa saya yang masuk ke Malang lagi yang penelitian itu mereka harus rapid test di kotanya, terus di sini juga iya. Rata-rata 200. Itu aturannya memang 150, tapi kan klinik-klinik biasanya sudah beli. Waktu itu nggak ada yang di bawah 200 itu nggak ada. Modalnya cuma 50.000 itu, modalnya cuma 50.000. Kakehan itu untungnya itu. Yang kedua harusnya protokol kesehatan sangat penting. Ya, jadi untuk bepergian misalnya memang sudah betul di pesawat separuh tempat duduk tengah itu jangan diisi misalnya ya. Itu mencegahnya. Karena yang ke bandara pasti dia merasa sehat ya. Walaupun sudah dicek suhunya, lalu pakai masker dan segala ya. Lalu cuci tangan gitu. Jadi mengurangi risiko. Risiko tetap ada, tapi kita kurangi. Apa Levi? Mau tanya, ini kan kemarin itu kan kita sempat mendengar penjelasan dari Ihsanuddin itu ya, bahwa dia menjelaskan pemeriksaan orang yang mau ke mall segala macam itu dengan sinar laser itu katanya membahayakan otak. Apa benar sih? Itu ahli fisika sopo, gak ono iku. Itu kan hanya risiko aja. Mungkin belum. Karena baru diperiksa sehari sekali. Mungkin dijelaskan apa sih ahli fisika. Jadi itu kan hanya receiver dari sinar lasernya kan macam-macam itu. Itu hanya kita kan mesti tubuh kita mengeluarkan ya suhu dan gelombang. Dia alat itu hanya menerima saja, menerima gelombang tadi, bukan menembak. Nggak ono nembak itu. Kalau diarahkan tembakannya ke tangan atau ke tubuh yang lain, sama nggak itu buktinya? Karena yang paling stabil di situ di kepala ya, tubuh kita.
Tapi bisa memberi saya penjelasan. punya pengalaman. Itu tuh sopo yang Saya punya yang anu ahli saya punya fisika itu. pengalaman. Ahli laser sopo? Aku bukan fisika, tapi aku Katanya elektro. bukan laser itu, katanya ini ya, infrared. Infrared itu betul. Jadi nggak pengaruh. Ya, itu duduk laser beda. Ya cuman kerjanya di sampai ke kulit tok, nggak sampai nembus ke di bawah kulit aja enggak. Receiver ya, receiver bukan nembak. Dia receiver. Ya bukan laser ya, beda sama laser ya. Kalau saya kasihan dengan alat itu. Aku kasihan dengan alat itu. Siapa menjelaskan siapa itu tadi? Mas Luki. Oke. Oke. Saya tuh malah justru kasihan dengan alat itu karena apa? Ketika saya itu di mobil dengan AC, pernah dideteksi dengan alat itu hanya 32 derajat. Jadi kalau mau menipu gampang sekali. Kita mendinginkan diri di AC itu sudah suhunya sudah enggak, itu saya enggak ngerti saya kerjanya alat itu kok enggak qualified gitu. Enggak, itu memang harus divalidasi ya. Setiap 2 bulan sekali harus divalidasi. Kalibrasi. Ya, harus divalidasi, kalibrasi. Dan itu karena cuman pancaran yang dipancarkan dari kulit ya. Jadi memang ada resiko juga nek entah kok adem, yo harus berapa menit dulu. Iya, makanya keluar AC terus itu. Dan memang dia nggak tembus di bawah kulit ya. Makanya sing jerene ditembak-tembak ngene melewati tempurung aja enggak. Iya. Ya. Iya, Itu bukan laser ya, beda sama laser yang itu. Kan, iya kan. Korek Malang medeni jare wis medeni iki. Rodok ngawur iku, ekonomi sing ngomong tuh. Luki mau nanya lo. Iya. Luki. Mau tanya nih, Mas Dwi mau tanya. Dwi ya sing ngatur Dwi. Ya, ayo. Jangan gantian ya. Tadi sudah. Ya, monggo Mas Rodian. Ya, Sun. Pak Dokter Luki, kalau OTG orang tanpa gejala itu kira-kira berapa lama ya? Artinya kan kalau yang ini kan 14 hari ketahuan, kalau yang benar-benar menunjukkan. Nah, kalau OTG itu apakah terus-terusan dia OTG atau suatu saat dia akan tidak membawa lagi gitu loh ininya virusnya? Ya gitu aja. Ya, sekarang kan istilah itu sudah nggak ada ya, jadi probable ya, ganti ya, probable. Jadi ya, dari omset tadi sama kurva epidemiologi ya, kan itu inkubasi antara 14 sampai 3 minggu lah ya. Jadi memang benar kalau sudah lebih dari 14 hari dia tidak infeksinya tidak tambah, memburuk, tentu dia tubuh kita sudah sudah tidak infeksius karena dia sudah melampaui masa inkubasi. Jadi aman lah ya kalau lebih dari 2 minggu. Ya. Jadi sudah tidak menularkan ya. Ya teorinya resikonya berkurang ya. Makanya tetap kita pakai masker, Pak. Ya. Mungkin bisa tak tambah ya. Ya. Gini, kenapa kita ngomong OTG adalah orang tanpa gejala? Sekarang nggak pakai OTG, ya. 80% corona itu memang tanpa gejala. Ya. Kenapa jadwalnya 14 hari? Karena masa inkubasi atau dia bermanifestasi klinis itu kisarannya antara 5 sampai 2 minggu. Makanya kalau udah lewat 2 minggu dia tidak bermanifestasi, dianggap dia sudah lewat. Tapi OTG bukan berarti dia bisa kena ya. Tapi mereka yang tidak bergejala pas dia kena, masih gak watuk, tapi dia berpotensi untuk menularkan. Itu yang bahaya. Kok ini sehat-sehat aja. Tapi padahal dia mengandung bibit untuk virus untuk nularkan. Cuman dia gak jadi watuk, tergantung imun.
itu 80%. Jengwati. Yang 10%-an itu ringan-ringan aja kayak flu biasa, watuk, pilek, tapi dia nulari wong. Jengwati. Hah? Ya. Ini anu tuh, suaminya Dokter Anang tuh. Istrinya Iya. dokter. Kenapa? Dokter mata, Anang. Iya. Oh, dan jenengan putrinya Pak Agus ya? Jalan Mulia. Iso apa iki? Ngerti saiki yo. Apa iki? Apa iki? Cek ngerti Kenapa? saiki. Salam ya. Oh iya, Mas Anang. Ai. Apa iki? Ai, ngerti aku suaranya Ai. Oh. Payah Ai. Dabrus saiki, dabrus ya. Dokter Wati. Tak lanjut sisan ya. Dokter Wati. Dek Wati terus lanjutno, Dek. Jadi yang disebut OTG tadi itu iso positif, iso negatif ya. 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 Yang positif itu berpotensi untuk nularkan. Kene iso ae ya. Gak ono apa-apa nular, kene mengandung bibit tapi kene gak watuk, gak pilek, gak panas, utawa watuk pilek tapi ringan-ringan ae. Tapi kene nulari uang. Nulari uang, nek misale dilalah wongi iku imunitase elek, dhek iso gak koyok kene iso gak bergejala. Tapi pas wong iku ada pas ono loro jantung, loro apa, ya, loro hipertensi, dia tambah nemen lorone. Gitu loh. Jadi tetap kenapa masker tujuannya adalah melindungi kita, tapi juga melindungi orang lain. Makanya dokter itu kene kok potensi untuk nulari, tapi padahal sehat-sehat aja. Kok maskeran, oh nggak loro maskeran. Soalnya kita nggak tahu. Mungkin aja aku ini positif. Aku nulari pasienku saka doktere. Kene nggak ngerti, wong nggak bergejala. Ya, jadi masker tujuannya lindungi kita, tapi lindungi untuk orang lain juga, bukan untuk sekedar orang lain. Mungkin itu. Nggih, matur nuwun, Mbak Wati. Nanya tambahan. Nah, jadi berapa lama OTG itu dia akan terus-terusan akan mengenai orang, atau pada saat tertentu dia juga akan udah nggak membawa lagi gitu loh? Ya, saiki 80% tidak bergejala. Misalnya pas seminggu aku ketularan meneh, aku tetap imunitasku apik, tetap gak bergejala kan? Jadi iso sebulan, 2 bulan OTG terus berarti. Tapi dia nulari, tapi dia tetap. Makanya selama sekeliling kita berpotensi untuk masih menularkan, kita nggak tahu siapa sih nulari. Ya, tapi potensi nyata itu di sekeliling kita masih banyak orang yang mungkin menulari kita, atau mungkin kita akan menularkan ke dia, ke kerumunan itu, karena kita nggak ada gejala. Jadi kita kapan? Ya sampai dinyatakan bahwa di populasi itu dia angka kejadian rendah. Baru kita mungkin aman. Nek gak, ya. Jadi OTG itu bisa terus-terusan. Ya. Ukurannya, jadi ukurannya gini, di komunitas itu tidak ada lagi kasus baru. Itu ukurannya. Ya. Jadi di sana clear. Maksudnya itu kalau itu loh, kalau virus itu ke tubuh kita dan kita tidak bergejala, apa virus itu bisa mati sendiri gitu ya, Rudian ya maksudnya? Ya benar. Karpe, ya. Halo. Wati, jawab no. Oh iya. Ya, jadi masa inkubasi sampai bergejala, kalau enggak itu antara sekitar 5 sampai 14 hari. Ada yang ngomong sampai 3 minggu ya. Jadi kalau itu enggak, ya udah dianggap tubuh sudah membentuk antibodi yang bisa membentuk, yang bisa melawan virus itu. Tapi virusnya nggak mati kan? Virusnya masih ada. Virusnya bisa aja, wis gak ono, wis mati bisa. Tapi tubuh udah menyiapkan antibodi, dan itu katanya antibodi itu ono sing ngomong ya masih namanya penelitian. Bertahannya nggak seumur hidup. Maksudnya bisa tertular lagi. Sekitar 2 bulanan ya, Ruki ya.
Maksudnya walaupun dia sembuh, bisa tertular dia lagi. bisa ketularan lagi. Tapi tidak separah waktu pertama. Dia sudah kenal, sudah. Karena dia Jadi udah punya. antibodi kita tuh punya ingatan, memori. Oh, iki musuh arek Malang si kata yang ngono loh. Si kata Tapi wis duwe iki. Wis duwe ingatan pisan. Wah, iki arek Malang iki ya. Ketemu mana ya itu ya? Ketemu aneh iki kan. Jadi resikonya itu udah gak kayak pertama, gak kenal. Awalnya gak kenal sopo kan gitu. Setelah ketemu arek Malang iki. Arek Malang. Aku sih apa lah, bunyi endi sih apa lagu. Aku lah arek Malang loh, arek Malang ini Arema ini aku. Arema. Ikulah prinsip vaksin ya. Vaksin tuh ngasih bahan yang dari virus yang mati, tapi dia bisa mengenal tubuh untuk membuat antibodi yang mengenali kalau dia ada virus yang sesungguhnya. Itu tujuan pemberian vaksin. Maksudnya, ngerti, dong, paham. Itu. Kalau terus itu Pak Luki. Tanya. Ya, Mbak. Tuh. Monggo Pak Levi. Tadi malam itu kan saya lihat di TV itu kan Erick Thohir BUMN ya mengumumkan kalau kita sudah berhasil untuk membuat Menteri BUMN menyatakan bahwa sudah berhasil menemukan vaksin untuk corona. Dan itu akan mulai diaplikasikan bulan Januari. Nah, apakah ini vaksin ini murni temuan dari kita atau dari Cina atau bagaimana? Mungkin Wati tahu atau siapa yang tahu? Ini pengajian vaksin atau pengajian anu gitu? Pengajian. Bukan, karena ini kan bener enggak. Ternyata memang ini kan sama corona kan. Ya, enggak, maksudnya ya ternyata memang pandemi ini menarik kita untuk diskusi. Jadi kapan-kapan kita buka lagi ya data yang anu. Jadi yang saya tahu, jadi vaksin kan yang dilemahkan, diambil dari yang itu pun belum tentu cocok, Pak. Harusnya yang ambilnya dari Indonesia, jadi strain. Jadi virus itu kan macam-macam strainnya. Jadi H1 H1N1, H5N10 misalnya kan. Itu strainnya. Yang kita nanti harus ketahuan strainnya apa, itu yang dilemahkan melalui proses sehingga jadi vaksin. Nah, itu teknologi tinggi. Kita itu sebetulnya sudah mampu dulu, Pak. Yang tadi itu, kalau itu berhasil, itu kita bisa memimpin dunia itu. Tapi ya, gagal. Mesinnya sih ono di Bandung, ya. Tapi zaman Siti Fadila. Ya, zaman Siti Fadila. Karena kenapa ya? Cenderung kalau orang kita berhasil itu pemerintah kok tidak mendukung ya? Bukan, waktu itu sudah mau, cuma kan ya itu pelaksananya Nasaruddin itu. Oh, Nasaruddin. Tapi juga negara lain saling sikut kan, nggak mau tuh salah satu negara unggul dalam vaksin karena salah satu kriteria negara kuat itu menguasai penyakit menular ini dan vaksin itu, ya. Vaksin itu. Namanya banyak teori konspirasi itu sebetulnya dari Amerika ke Cina gitu toh, antara dua itulah. Dan itu nggak diumumkan oleh WHO, Pak. Jadi Wuhan, kenapa virus ini yang dari kelelawar masuk ke manusia? Manusia itu harusnya dijawab. Kan harus sebab kok moro-moro mutasi, jarinya mutasi ya, tapi harus detail mutasinya kenapa ini, kenapa nggak diumumkan sejak awal. Wuhan itu harus tutup sejak Januari, tapi dia sih melencer, Pak. Yaitu jadi ke Bali, Wuhan itu ditutup Februari, Pak. Jadi ada sebulan itu yang transmisi imported case-nya banyak. Di situ gagalnya. Ya. Semestinya negara kita juga cepat dong mengambil inisiatif itu. Begitu ada kabar di Cina terjadi begini, ya negara kita juga asing. Ya, waktu itu nggak boleh kan, Jakarta lockdown aja nggak boleh. Iya, malah dikasih prioritas untuk turis masuk. Oke, kebijakannya kacau kabeh. Itulah. Makanya ngambil kebijakan itu saya ngerti. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi. Aku. Ya, monggo Mas Hendri. Aku Edi Bata. Edi. Edi Keswanto, monggo. Ya. Pak Luki, kan kasusnya juga banyak yang sembuh ya.
kenapa kesembuhan itu tidak disampaikan misalnya, oh ini dikai vitamin itu B 3 kali sehari, dikai temulawak 1 ember sehari, dikai apa tuh sauda. Kok nggak ada ya? Tapi diumumkan sembuh. Lah sembuh ini karpe dhewe Ya, apa makanya karpe wong akeh? sebetulnya waktu Pak Yuri, aku ya SMS ya WA juga ada beberapa yang kalau positif negatif ini kayak no wartawan aja medsos. Jadi dia membicarakan tadi, ya kenapa Surabaya tinggi? Nah, setelah diteliti misalnya awal-awal, tim kami sudah meneliti yang sembuh tadi ternyata ada tambahan temulawak ambil jahe misalnya kan. Oh ada obat iki. Lalu di kesembuhannya tinggi di Aceh ya misalnya ya. Nah, itu harus ada tim-tim seperti itu yang bisa mencerahkan kita. Kalau hanya positif, itu wis ngerti lah positif mesti naik besok iki 1000 besok meneh tapi meyakinkan itu dan juga memberikan pendampingan di tim-tim daerah. Jadi kalau bencana sifatnya ya walaupun ku pinter, itu kalau ono konco dia senang untuk merespon ya. Kalau dia sendiri misalnya daerah sendiri ya, pengalamanku ya, kalau dia didampingi dia lebih semangat. Nah ini harusnya memang orang pusat mendampingi ke daerah-daerah terutama yang daerah merah ya. Itu lebih kuat timnya. Jadi timnya kan kita bagi-bagi, tim rumah sakit, tim di komunitas, tim obat, ya kan. Belum lagi tim-tim yang non kesehatan. Harusnya memang ada tim penelitian yang lebih detail lagi, termasuk obatnya, termasuk virusnya. Kita kan kelemahannya di situ. Lab aja, lab PCR loh si antri Pak, ribuan itu. Jadi yang diumumkan sekarang itu kondisi seminggu yang lalu. Positif sekarang itu yang minggu lalu itu situasinya, motretnya gitu loh. Jadi kelemahannya labnya harusnya memang bangun lab yang lebih banyak, lebih canggih gitu loh. Terus dikeluarkan cuma 1.600, 1.700 ya, gitu ya lo kayak. Awal-awal kan dicicil itu. Sebetulnya wis 1000 tapi dicicil gitu. Mungkin Isa tak tambah ya. Sebetulnya virus itu nggak diapa-apain juga sembuh sendiri. Kalau murni dari virusnya, kayak flu, kayaknya nggak ngapa-ngapain juga itu. Jadi cuman menambah imunitas tubuh. Tentu aja imunitas tubuh ya makan sing apik, vitamin yang komposisinya seimbang ya. Semua yang berlebihan juga nggak apik ya. Sekarang pengobatan dinggo apa? Iku yang melatar belakangi atau kalau ada komplikasi yang ada. Nek panas ya doain obat panas. Tapi untuk virusnya kita cuma dengan menambah imunitas tubuh, gizi yang apik, vitamin, ya. Sampai saiki gak ono sing iso ngobati virusnya murni. Ya. Virus itu mati dengan imunitas tubuh sendiri. Imunitas tubuh sendiri antara lain misalnya wis kena terus tubuh bangun tentara. Ya. Salah satunya vaksin mau. Vaksin itu mengenalkan tubuh virus itu, terus tubuh nganu tentara. Lah saiki nek sing diopname apa obatnya apa? Obatnya adalah kalau dia istilahnya ada infeksi sekunder gara-gara dia imunitasnya turun, ya. Kemudian dia banyak infeksi-infeksi lain yang datang, ya. Dan kita ngasih obat itu dasarnya saka gejala yang timbul. Jadi nek nang kono ono pneumonia, kira-kira penyakit pneumonia karena dia penyebabnya turun kemudian kemasukan kuman lain, kira-kira sing cocok adalah obat untuk apa, dan apa. Ya. Dicegah lagi untuk mungkin antivirus, tapi apakah cocok? Gak roh juga. Ya. Jadi kita sekarang masih dalam taraf sebetulnya kita mencari
terapi yang cocok untuk dia. Makanya ono kayak penelitian yang UNER sing komposisi itu sebenarnya efektif enggak? Gak roh. Ya. Karena ini juga virus anyar. Jadi itunya. Jadi kita sekarang lagi nyari. Jadi apa sing iku? Apa temulawak? Kira-kira selama tidak membahayakan silahkan. Ojo saember silahkan. Saember ngawur ya niku. Pakai kalung ya, pakai kalung itu apa minyak kayu putih. Enggak itu. Ya, iku uang masih dukun diwenehi kayak ngono. Nek 80% sakjane kan nggak ada gejala juga. Jadi intinya memang kan virus kan nggak ada obatnya, Jadi yang betul dari Wati obatnya seperti sendiri. Ya enggak kalau di rumah sakit itu. Memang pengobatan-pengobatan yang kausatif nggak ada ya kalau sudah kena. Makanya yang banyaknya kematian itu karena apa ya? Karena ada komorbid. Lalu kedua memang kalau sudah sampai ke paru-paru itu virus itu inangnya kan di paru-paru. Nah paru-paru itu kadang-kadang respon berlebihan mengeluarkan sitokin tadi. Jadi ada badai sitokin namanya kan, AC2 namanya. Dia mengeluarkan sitokin yang banyak sehingga terjadilah kerusakan paru. Kalau di foto jadi putih kabeh itu karena respon sitokin tadi. Badai sitokin namanya ya, badai sitokin sehingga parunya rusak. Gitu. Terima kasih. Masih. Apa? Apa mengenai AE? Dan aku salam ya dari Richard Wijaya. Apa man? Richard Wijaya sopo lagi? Iku lho. Apa? H2 itu reseptor ya. Jadi virus itu nek mlebu iku ditangkep ambek reseptor H2. Ya. Jadi H2 itu nanti akan memberikan reaksi yang imun untuk mencegah. Dilalah H2 itu ternyata banyak di multi organ. Jadi gak organ-organ mau paru atau apa, yang paling banyak paru. Makanya gejalanya iso macem-macem. Dan yang disebut badai sitokin itu ternyata virus itu membuat imun responnya berlebihan. Jadi reseptornya itu salah nangkep, kemudian membuat perlawanan banyak, tapi justru itu merusak dia sendiri. Jadi sing rada angel di corona 90 iki, reseptor itu ternyata di banyak akeh. Jadi begitu dia nempel-nempel, organ-organ lain, organ-organ kaya usus barang kadang-kadang nangkepi juga, tapi reaksinya jadi nggak terlalu apik, makanya sosok ono mencret, ya selain watu, pilek. Makanya disebut kadang-kadang ono sing ngomong dengan 1000 wajah karena ternyata H2 reseptor itu banyak di banyak tempat. Mbak Wati sama Mas Luki, ini saya tanya penting nih, banyak terjadi. Yang mau pulang itu misalnya di rapid itu dia reaktif. Kan kalau naik kereta api, naik pesawat nggak boleh. Naik bis soleh. Terus reaktif tuh bisa nularkan loh. Kalau sudah dinyatakan reaktif di nanti tes. Reaktif itu kan belum tentu COVID-19. Ya, itu kan? Otomatis kan nggak boleh naik kereta, nggak boleh pesawat, nggak boleh. Akhirnya numpak bis oleh. Ya, itu sing salah juga ya, numpak bis sakjane nggak oleh ya. Aduh, ya itu tetap karena nulari supir bis sakjane. Adaptasi baru itu. Gandol 10. Ya sakjane ya mbuh Luki ae sing ngomong tuh. Sakjane ya tetap di kerumunan ya tetap jangan karena dia resiko untuk nularkan ya. Mau bis apa. Mungkin mergo nek nang pesawat itu nang dhuwur ya lingkupe ruangnya kayak ngono. Nek nang bis iso buka cendela ya. Ya sajane nggak oleh juga. Antara apa yang seharusnya sama tidak, jadi itu masalah ya. Kalau di stop bis-bis itu ekonominya nggak jalan, Pak. Kasihan juga ya. Itu yang menjadi pemikiran kita juga. Jadi ekonominya jalan, protokol kesehatan harus jalan. Itu ya akhirnya karena saat-saat awal itu
Indonesia juga nggak mampu Pak kalau lockdown gitu loh intinya. Ojo di terus lockdown nggak mampu. Nah, jadi apa ya protokol dijaga, ekonomi jalan, logistiknya jalan terus ya. Kalau tidak lebih parah. Ini katanya kebijakan. Saya kira di lockdown percuma, susah karena sudah lokal transmisinya sudah tinggi ya. Udah. Yang tebang pilih Mas Luki, tebang pilih banyak pramugari yang jualan gorengan sekarang. Oh iya. Maksudnya nggak terbang. Jadi kita sekarang mau kembalikan lagi, tapi dengan protokol kesehatan ya. Intinya itu. Nanti tanggal September itu dibuka bebas kabeh internasional ya. Agustus ini lokal mau dibuka lebih. Di Bali itu penerbangan sudah hampir 30 sehari sudah. Sudah mulai rame lah kan. Di Juanda, Surabaya kemarin wis rame, hampir normal lagi. Ya kita hati-hati aja Pak, Bapak Ibu. Yang penting kita. Dr. Luki, itu menurut pakar epidemiologi public health, justru malah dibebaskan seperti Surabaya itu lebih cepat nanti karena herd immunity-nya lebih cepat. Sana menjaga diri. Lebih cepat apanya Pak? Herd immunity. Selesainya karena imunitas di populasi sudah lebih banyak. Ya. Nah, saya yang takut justru di Jogja. Jogja ini mungkin baru mulai sekarang ini. Oh gitu ya, Mas? Nah, itulah yang kita takutkan. Jadi penanganan COVID ini harus seorang epidemiolog dan dia paham tentang public health. Jadi memang yang harus bicara sekarang memang public health. Makanya saya bilang, kalau rumah sakit itu kan masuk, diobati, sembuh atau tidak ya. Hari-hari dia bekerja seperti itu. Tapi kalau public health ini saat ini dia kerjanya, nah itu yang harus lebih banyak membicarakan, detail lagi, di-share lagi ke ilmunya. Tadi kan yang aku share itu bagaimana kurva ekonomi, omsetnya, nah itu artinya para pejabat harus tahu itu gitu loh. Sehingga dikejar benar bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kesehatan masyarakat, terutama pandemi ini. Beda dengan klinik gitu ya. Jadi harus ramuannya beda. Salah satunya mungkin lokal beda, misalnya Jogja sama Surabaya itu beda juga penanganannya misalnya. Herd immunity. Teman kita enggak paham itu. Mungkin tak tambahi, Sugeng ngomong sing dibebasnya tentang herd immunity ya. Herd immunity itu harus 60% terpapar. Nek sampai ikut 60% terpapar, ini sih berapa korban nih? Iya. Jadi dan butuh waktu berapa tahun ya? Kayak USA ya, itu dorong sampai 20% populasi. Madrid cuma 11,3. Barcelona 7, ini iki. Lah untuk mencapai 10%. Rumah sakit. Terus korbannya piro ya. Jadi herd immunity itu butuh waktu bertahun-tahun. Puluhan tahun untuk herd immunity. Jadi satu-satu saiki apa nyegah gitu. Apa main-main herd immunity. Bertahun-tahun tuh. Ya, makanya Oke, teman-teman, monggo masih meneruskan topiknya Mas Luki tadi. Kalau masih ada yang bertanya atau yang nambahin, khususnya dari kesehatan ini. Mas Rifai sih. Ya, Pak Rifai nanti. Iya, terakhir juga doa Pak Rifai loh. Monggo Pak Rifai kalau mau. Mic-nya belum di-on-kan Pak Rifai. Oh. Masih mute. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas semuanya, Bu Dokter, Pak Dokter, luar biasa. Semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Amin. Pada pagi hari ini hanya dua hal yang saya mencoba menambahkan, yaitu tentang musibah dan adab. Di dalam kitab Nasihatul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, di
dijelaskan di sana musibah itu kata-katanya di Al-Quran itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, tadi diangkat salah satunya surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apa saja yang menimpa dirimu, ma asaba min musibatin illa biidznillah, itu adalah izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalba, barang siapa yang percaya, yakin bahwa segala musibah itu adalah seizin Allah, jadi tidak ada musibah yang tanpa diketahui oleh Allah, dan dia beriman seperti itu, maka Allah akan yahdi qalba, Allah akan berikan petunjuk, hidayah di dalam hati mereka. Nah, untuk yang azab, itu adalah dikhususkan untuk orang-orang non-muslim. Misalnya, kemarin diangkat masalah di Panser ini, diangkat masalah fikir. Fikir itu disamakan oleh Allah, azabnya seperti orang kafir. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nasa bil bukhli. Di dalam surat An-Nisa ayat 37, Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Orang-orang bakhil itu, orang-orang kikir itu adalah orang-orang yang wayaktumuna ma, menyembunyikan apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah. Wayabkhaluna wa ya'muruna nasa bibukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Dia orang-orang kikir itu akan senantiasa mengajak orang-orang lain untuk berbuat kikir. Apa orang kikir itu? Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atadna adzaba muhina. Dan orang-orang kikir ini menutupi karunia Allah yang telah dikaruniakan pada dirinya. Dia cukup mengatakan dia tak cukup. Wa atadna adzabam muhina. Nah, di situ Allah menggunakan adzaban. Orang-orang kikir ini nanti diperlakukan oleh Allah, diazab sebagaimana orang-orang kafir dengan azab yang muhina, yang menghinakan. Nah, terus lagi ayat yang menggunakan kata-kata musibah. Ibtala, ya ibtala itu tadi diangkat juga ujian. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 157, di sana Allah menggunakan kata ujian, atau di dalam surat Al-Mulk itu ayat 2 tadi diangkat, yaitu Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ibtala ayabtaliu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu ujian. Nah, ini sedikit untuk menambah referensi bahwa kata-kata azab itu diperuntukkan orang-orang yang kafir atau orang-orang muslim. Seperti di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Nah, di sini Allah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala mencanangkan hukumnya, barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan azidanakum, Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan barang siapa yang kufur. Nah, di sini Allah menggunakan wala in kafartum. Di sini Allah menggunakan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Nah, di sini kembali pada apa yang disampaikan Pak Dr. Luki sebagai presenter tadi, bahwa musibah yang kita hadapi COVID-19 ini, apakah ujian, apakah azab, itu tergantung sasarannya. Tergantung sasarannya. Kalau kepada umat Islam, itu jadi ujian. Karena dampak dari ujian itu bisa negatif, bisa positif. Kalau kita segera bertaubat, segera kita mohon ampun kepada Allah, maka ujian ini akan berdampak positif. Namun begitu kita diuji oleh Allah dan tidak bertaubat, kita akan mendapatkan murka dari Allah. Nah, sebagai penutup, ya sebagai dari saya maksudnya, jadi satu hari tiap hari siapapun, baik muslim dan muslim, Allah itu rancangan Allah yang skala global, skala garis besar itu yang disebut qadha Allah, itu diuraikan oleh Allah
setiap harinya itu ditebar oleh Allah untuk kita semua. Itu diperinci oleh Allah takdir yang kita alami setiap hari, ya setiap hari. Itu satu, kita ditakdirkan untuk maksiat. Loh, takdir maksiat. Iya. Kita setiap hari ini akan ditakdirkan yang pertama untuk maksiat. Maka dengan maksiat inilah mari kita bertobat. Istighfar, mohon ampun. Nggak bisa kita satu hari ini menghindar maksiat. Kita buka, kita isinya macam-macam. Nah, satu. Yang kedua, kita ditakdirkan oleh Allah untuk ibadah. Ini tadi pagi subuhan, pengajian, ibadah. Maka ini kita makan. Kita langgengkan, kita apa juga. Nah, yang ketiga, kita ditakdirkan oleh Allah untuk menerima kenikmatan. Macam-macam, makan dan sebagainya. Nah, takdir Allah berupa kenikmatan inilah kita mencoba untuk kita syukuri. Kita pergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang terakhir, Allah mentakdirkan setiap harinya itu adalah ujian-ujian. Hal-hal yang sifatnya tidak enak. Maka di situ kita sabar. Nah, disitulah dalam hadis ketika Rasulullah menguji para sahabat, apakah ciri-ciri ayatul iman, tanda-tanda keimanan seorang, kata sahabat yang lain tidak bisa dijawab, yang dijawab oleh Umar bin Khattab, memang luar biasa beliau ini, mengatakan yang pertama, ciri-ciri orang beriman itu, wanasbiru alal bala'i. Kami sabar ya Rasulullah dengan musibah-musibah. Yang ketiga, wanaskuru birokhoi. Kami akan syukur ya Rasulullah terhadap apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah, yang berupa kenikmatan. Yang terakhir kata Umar bin Khattab, yaitu wanardo biqodoi, yaitu kami ridho dengan ketentuan dan ya. Nah, ini barangkali rekan-rekan semua yang saya hormati semuanya, yang saya banggakan luar biasa pada pagi hari ini diskusinya. Moga-moga kita tahu posisi kita bahwa ujian-ujian apapun itu adalah ujian, dan kalau musibah itu ujian yang jatuh pada orang non-muslim itu adalah adab, karena mereka tidak ada konsep syukur, tidak ada konsep sabar, dan tidak ada konsep yaitu untuk ridho. Saya terima kasih. Apa langsung tutup doa? Ya, terima kasih. Ya, Mbak Rifai, tolong sekalian tutup doa ini karena waktunya juga pas jam 7. Ya, monggo terima kasih. Doa untuk kita semua, mudah-mudahan kita tetap sehat semua dan masih bisa terus bersilaturahmi. Monggo Pak Rifai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul, berdiskusi, membahas tentang ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Jadikanlah pada pagi hari ini bagi kami adalah menjadi manfaat, menjadi amal soleh yang manfaat di dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Abwabur rahmah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukakanlah pada pagi hari ini pintu rahmat-Mu, pintu kasih sayang-Mu, pintu kebaikan-kebaikan-Mu, pintu surga-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Wa nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wal afwa 'indal sabab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal wal bala wal waba wal faqr wal faqr. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
rekan-rekan, juga kepada Pak Dr. Luki yang sudah berikan insentif, dan kita ketemu lagi minggu yang akan datang.